Salam prestasi. Salam prestasi. Teman-teman semua, saya masih di Rumah Budaya, Rumah Royal Host. Pemiliknya adalah Bapak Irawan yang selalu memberikan fasilitas kepada YouTube channel Yuden Sport ini. Dan saya masih bersama Azal Koto, walaupun ditemani dengan backdropnya, karena anak Pak Dedi ini lagi perform, jadi hanya bisa menemani backdropnya. Tapi itu tidak mengurangi untuk semua, untuk kita wawancara dengan narasumber yang berkualitas. Dan kali ini kita kedatangan tamu, seorang ibu yang super sibuk, ya, super mom. Kegiatannya, aktivitasnya begitu banyak, dan beliau juga pemilik dari Rumah Singo. Di situ ada di Sleman, di dekat Gunung Merapi. Nanti akan dipaparkan deh tepatnya di mana tepatnya. Nanti kita bisa rame-rame ke sana, dan tempatnya sangat eksklusif, sangat bagus sekali. Karena saya baru lihat juga, tapi lihatnya saya ngelihat di di Google, saya melihatnya di FB. Oh, tempat ini kok menarik sekali ya. Kemudian saya ketemu langsung sama ownernya. Kita akan sapa tamu kita sore hari ini. Selamat sore Bu Risti. Selamat sore Pak Dedi, senang sekali bisa bertemu. Aduh, sama Bu Risti, waktunya Bu Risti datang ke sini jauh-jauh, datang ke rumahnya Pak Dedi, ke rumahnya Azal Koto, ke tempatnya Pak Irawan. Terima kasih. Nah Bu Risti, kegiatan Bu Risti saya lihat kan banyak banget. Yang pokok itu apa Bu Risti? Yang pokok sebenarnya Bapak, kalau dilihat dari pekerjaan ya, sepertinya memang tidak ada pekerjaan. Oh, Cuma ya. karena saya merasa bahwa bertambahnya usia, Betul. itu kan harus do something. Wah, do something. Do somethingnya itu setuju. setidaknya juga harus memberikan arti bagi sekitarnya. Betul. Untuk itu saya bersama beberapa teman itu membuat sebuah sanggar. Sanggar ini adalah tempat berkumpulnya teman-teman untuk berkreasi. Tapi sekaligus juga berbagi. Berbaginya di sini bisa seperti pemberdayaan, ataupun memang kita benar-benar berbagi kepada masyarakat yang membutuhkan. Dan kami semua kebetulan itu penyuka kebaya. Pak Dedi pasti tahu lah, kebaya banyak sekali. Benar. Kemarin juga hari kebaya kan. Dan kita juga ikut meramaikan kebaya Road to UNESCO. Nah, itu. Nah, kemudian kami juga penyuka kain Nusantara atau biasa disebut dengan wastra. Ya, dan inginnya kami itu kalau kami sudah memantapkan diri bahwa kami harus berbudaya, artinya mencintai budaya. Ya, setidak-tidaknya kami juga ingin bisa memberikan inspirasi bagi generasi yang lain gitu. Keren Ibu Risti, keren. Berbagi ilmu yang bermanfaat. Itu apa tadi? Kebaya, wastra. Ya, dan pemberdayaan. Nah, kemudian udah tuh berapa anggotanya Bu Risti? Kalau anggota yang aktif itu paling sekitar 40-an. banyak Tapi ya? Anehnya kalau kami pentas, nah itu tuh biasanya terus nambahnya banyak Bapak. Apalagi kalau misalkan pentasnya kosong gitu ya Bapak, betul. tempatnya bagus, kemudian ada perjalanan ke sana, wah itu pasti ngerem sampai menolak gitu ya. Iya, nah biasanya kalau umpama mau pentas tuh dalam bentuk apa pentasnya? Pentasnya kami tidak hanya bermain angklung, tapi kami juga menari. Kemudian kami juga mengajak anak-anak difabel, jadi misalnya anak tunanetra yang bermain organ, ataupun misalnya anak-anak yang pemain biola, kemudian juga ibu-ibu yang usianya sudah senior Bapak, tapi kami menyebutnya bahwa kami bukan tua,
Tapi kami itu 18 jalan. Wah, Lagi dini-dini, Pak. keren 18 jalan. Wah, ini istilah menarik banget ini. 18 jalan ya. Baru dapat ini 18 jalan. Bukan tua, bukan manula, bukan senior, tapi 18 jalan. Wah, ini keren. Keren. Selain angklung, terus yang lain apa Bu Risti? Kami juga mengajak misalnya anak-anak mahasiswa Bapak, khususnya misalnya anak-anak isi, mereka biasanya kan perantauan, Betul. duitnya mepet. Nah, kemudian mereka juga pengen aktualisasi diri bagaimana mereka membangun karirnya. Betul. Sehingga kami juga mengajak mereka untuk melatih kami. Oh. Nah, kemudian setiap melatih itu juga harus ada uang untuk mereka, sehingga mereka bisa membeli makan, kemudian bayar kos gitu. Setidak-tidaknya kalau ini kami lakukan, ya kami merasa bahwa kami melakukan sesuatu, do something meskipun itu hanya membantu kecil. lah paling tidak ya. Iya. Oh, mulia banget ya Bu Risti, mulia banget. Usia 18 tahun loh ini. 18 tahun, oh pikirannya mulia banget ya, sangat bermanfaat. Nah, itu angklung tentunya kan banyak ya. Iya. Itu ditaruh di mana Bu Risti? Kami kebetulan Pawon Jugan itu memiliki 3 sekretariat Bapak. Ada di Gawar, kemudian di Jambon, kemudian ada salah satunya di rumah saya di depan Sindukusuma Edupar. Ya. Nah, kalau angklung sendiri ini karena ibu-ibu itu tuh begitu senang dengan angklung karena merasa bahwa kalau pakai kebaya, kemudian pakai wastra, atau misalnya mau pakai baju Nusantara, pakaian daerah, pegang angklung tuh merasa wah. Nah, di foto tuh keren kata mereka. Betul. Nah, jadi ini yang kami lestarikan. Jadi di setiap kami pentas itu setidaknya ada angklung. Meskipun kami juga kami akan bermain entet, Bapak. Apa itu entet? Sandiwara entet. Nah, yang lagunya entet itu. Sing nandur timun gede-gede kuwi sapa entit. Nah, itu drama Jawa. Yang itu tidak serius karena selalu ada guyon matonnya di situ. Jadi di sini ibu-ibu juga mendapatkan challenge meskipun mereka tadi usianya 18 jalan tapi harus bisa bermain teater. Juga harus bisa line dance. Katanya kalau line dance itu akan membuat umurnya berkurang, Bapak. Jadi kalau misalnya kayak Bu Maria itu juga salah satu anggota Pawon Jugan yang aktif. Itu kalau line dance juga jago, Bapak. Besok kita daulat dah ya. Betul. Terus kemudian kami juga melakukan pemberdayaan perempuan karena tidak semua di antara kami itu punya uang. Iya. Nah, kemudian di antara kami itu kan ada kalau misalkan biasanya mendapatkan panggilan untuk mengajar di mana-mana, kemarin selama pandemi kan tidak. Betul. Sehingga yang kami lakukan adalah membuat kelas-kelas. Jadi misalnya membuat kelas ekoprint, coba dulu semua merasa bahwa nggak bisa, nggak berarti, nggak beruntung buat saya, nggak menguntungkan dan sebagainya. Tapi ya setelah kita coba sampai satu kelas itu cuma 6 orang dan ternyata mereka jadi ketagihan karena membuat ekoprint tuh loh kok dijual bisa laku. Betul. Kemudian gurunya sendiri pun juga mendapatkan income lebih. Nah, ini nggak terasa kami lakukan sampai sekarang dan tidak tahu sudah berapa puluh kali yang akhirnya membuat kami juga merasa kalau misalkan di satu daerah kecil atau kita sendiri aja bisa, kami akan keluar membawa hal ini juga pasti bisa. Dan ada satu pengalaman yang sangat menarik Pak Didi. Jadi waktu itu ada salah satu desa di Temanggung itu, ibu-ibunya kalau tidak panen kopi tidak punya duit. Betul. Kalau tidak bikin gula aren tidak punya uang. Kemudian saya tanya, kalau misalkan mereka membuat sesuatu gimana, misal sibori, nggak bisa Bu, kata dia gitu. Terus jualnya gimana? Ya cuma ke pasar, padahal pasarnya itu pasar desa yang kecil, tidak ada tulisan pasar apa gitu, nggak ada. Tapi itulah yang terjadi di sana, yang akhirnya kami ke sana, kami bikin pelatihan membuat sibori, kemudian juga membuat sabun dari minyak jelantah, lilin dari minyak jelantah, kami ajari ini hasil karyanya, kemudian
kayak fashion show itu, mereka merasa bahwa sebelumnya itu ibu saya jelek, saya nggak mau difoto gitu. Tapi setelah mereka membawa karya itu, kemudian ditunjukin, loh bagus kan, cantik kan, nggak ada perempuan jelek bu, perempuan semua cantik gitu. Betul. Akhirnya mereka melakukan itu, dan mereka akhirnya sadar bahwa kalau punya HP itu juga untuk foto. Betul. Dan si Bu Lurah ini juga bagus, jadi Lurah Telogo Pucang itu baik. Dibawa hasil karyanya ke kecamatan. Kemudian ditanya sama Bu Camat, kok ini bajunya bisa mirip gitu. Oh ini hasil karya kami bu gitu. Lo bisa bikin, bisa. Terus dijual kemana? Belum bu gitu. Ya sudah dijual sini untuk seragam kecamatan, yang akhirnya juga diminta bantuan untuk bupati, diberikan tempat di kabupaten. Ini membuat Pawon Jogan sangat senang karena ya. Kecil aja yang dilakukan tapi ternyata berdampak Hasilnya besar. Betul. Ibu Risti ya, keren abis ya, seorang ibu rumah tangga membuat suatu aktivitas, do something ya, jadi menghasilkan sesuatu yang bermanfaat untuk kemaslahatan umat. Itu kita sangat bersyukur dan kita bangga sekali. Nah Bu Risti, itu angklung itu tuh milik siapa? Angklung milik kami Bapak. Jadi kami membeli, kami juga melihat banyak penjual angklung, tapi tidak semuanya itu bagus karena kadang-kadang angklung itu suaranya seperti bass, kemudian ada yang suaranya itu enggak jernih gitu, sehingga kami ada beberapa yang dia memang membuat angklung, nah itu yang kami beli. Jadi kami tidak beli angklung di pasar, karena kalau di pasar itu penyimpanannya kadang kan tidak tahu. Betul. Sehingga bisa nonoren, bisa lembab gitu. Nah ini menjadi inventaris di Pawon Jogan ya. Jadi Pawon Jogan itu punya inventaris angklung, kemudian juga stand book. Kalau kemana-mana itu pentas gaya itu loh Bapak, kayak profesional, pemain profesional bawa stand book. Nah, itu. Jadi ibu-ibu tuh tentengannya angklung, stand book, terus nanti masih tasnya isi macem-macem gitu. Keren Ibu Risti, keren. Bu Risti tahu itu apa? Bass, kemudian ya tahulah mayor, tenor. Disiplin ilmunya apa sih Bu Risti? Nah, kalau ini sebetulnya saya jauh dari seni Bapak. Jadi saya backgroundnya itu adalah di manajemen. Kemudian saya juga bekerjanya sebagai Head of Key Account Management and Market Access di salah satu perusahaan multinasional. Tapi kemarin Bapak enggak di Jakarta. Jadi sebetulnya saya penduduk Jakarta yang menyelundup ke Jogja. Nah kemudian pada saat ayah saya mulai sakit-sakitan, itu kan saya sering bolak-balik Jakarta, Jogja, Solo gitu. Suatu waktu saya pergi ke Festival Payung karena saya senang melihat festival-festival begitu. Saya ketemu dengan pedagang batik yang biasa saya beli online. Kemudian dia tanya, "Mbak, di sini ikut komunitas enggak?" "Enggak," gitu. "Udah tak masukkan komunitasku." Saya ikut komunitasnya dia, diajak pawai dengan berkebaya di Malioboro. Itu saya senang sekali Bapak. Dan dari situ saya merasa bahwa loh ya, perempuan itu ternyata cuma disuruh pakai kebaya aja, suruh jalan dilihat orang dah seneng gitu kan. Terus kemudian ada temen yang bilang bahwa ini loh ada orang yang butuh pemain angklung 100. Saya pikir keren sekali karena kalau saya di kantor itu kan saya beberapa kali manggil Mang Ujo Bapak. Jadi ada national meeting, kita panggil Mang Ujo, kemudian dibagi semua satu angklung satu-satu, kemudian diajari dan saat itu juga bisa gitu kan. Nah jadi mimpi saya yang tadi bahwa ini tentu bisa, itu saya mulai berpikir, coba deh lihat. Saya di situ ikut, kemudian ikut pentas beberapa kali. Nah cuma dari situ saya merasa bahwa kok lucu ya, komunitas itu kalau misalkan kita tidak membeli seragam atau tidak membeli, ini loh ada bunga bagus, nggak beli. Atau misalnya ini ada jarik yang bisa dipakai untuk pentas besok, tidak beli. Itu biasanya besok nggak dipakai. Nah jadi saya merasa bahwa kok lucu ya, kita cuma mau berkesenian, iya, kok jadi sampai segitunya gitu. Akhirnya dari ngobrol beberapa teman itu,
Kemudian yuk mendirikan aja gitu, mendirikan. Akhirnya mendirikan Pawon Jugan itu. Kemudian kita tidak bisa musik, tidak bisa menari, karena saya juga tidak tahu tentang musik. Yang saya tahu main angklung enak, ya saya akhirnya cari guru angklung. Kita bermain angklung. Nah, akhirnya sampai sekarang Bapak. Terus kemudian saya jadi tahu tentang, oh iya ternyata itu kalau dicampur dengan keyboard, gitar, kemudian dengan bass, itu angklung tuh lebih bagus. Cuma bukan angklung mengiringi band, tapi juga band yang mengiringi angklung. Ibu Risti keren abis ya. Saya dengar juga Bu Risti ada usaha ya, ada usaha kuliner ya. Ya. Itu di mana Bu Risti? Ya, berangkat dari keinginan bahwa kita bisa, setiap orang itu saya percaya bisa memberikan satu ruang. Seperti ini Pak Irawan ini luar biasa Bapak. Pada saat saya datang pertama kali ke sini diajak Bu Maria ke Royal House, kemudian saya ngobrol dengan Pak Irawan, itu hanya terpikirkan oleh saya, Pak Irawan aja itu dengan legowo ikhlas menyediakan satu tempat hanya untuk berbudaya, betul, gitu kan. Betul. Terus kemudian saya hanya berpikir kalau saya rumahnya kecil, kemudian saya ingin seperti Pak Irawan gimana gitu. Akhirnya saya membangun rumah itu 3 lantai. Yang lantai ketiga itu saya khusus untuk teman-teman berkarya, berbudaya, latihan apa aja monggo. Nah dari situ saya terpikir lagi Bapak, kalau di lantai 3 saya tidak bisa melihat Merapi, padahal saya pengen melihat ada sawah. Mimpi saya itu saya punya rumah yang saya bisa melihat sawah, saya bisa melihat gunung, dan saya merasa nyaman, dan di situ saya agak-agak seperti menyepi, jauh dari keramaian gitu kan Bapak. Cuma itu saya anggap bahwa saya bermimpi. Nah kemudian suatu ketika di saat saya sudah berpikir pensiun besok saya mau apa, ini saya ditawarin satu rumah. Kemudian saya lihat bahwa ini rumahnya bagus, ada kolam renangnya. Saya sudah berimajinasi bahwa nanti bisa untuk pagelaran begini-begini gitu. Terus kemudian di tengah kota gitu kan Bapak. Tapi di saat saya mengajak teman untuk melihat rumah itu, yang saya pengen melihat second opinionnya bagus enggak sih gitu. Betul. Teman itu cuma pakai WA cerita, itu rumah di Bangkel dijual loh. Hah? Jual, punyanya siapa? Itu yang di bawah Gunung Wangi gitu. Saya pernah main angklung di situ dan saya merasa bahwa ini loh tempat yang menurut saya tuh menjadi impian saya. Betul. Jadi dalam waktu setengah jam itu jadi Bapak. Rumah itu harganya cocok. Ya sudah, kemudian saya mulai bangun dan kebetulan ada joglonya yang cukup besar. Saya pikir bahwa mungkin ini jalan saya untuk pensiun itu ngapain. Ya saya punya homestay, saya punya usaha untuk kuliner. Jadilah yang di rumah itu Omah Singo Creative Space. Kalau yang di sana Omah Singo Stay and Resto. Wih, keren Ibu Risti, keren. Yang tuh resto apa itu? Apa aja yang ada di situ? Spesialnya apa tuh? Kalau spesialnya kami itu karena di sana itu identik Bangkel itu dengan nasi berkat ya Bapak. Nasi berkat. Nah, jadi saya memang tidak melepaskan dari sisi nasi berkat itu. Cuma karena saya itu penggemar makanan deso. Jadi saya menyediakan lodeh deso. Nah, lodeh deso itu Bapak terbayang Pak Didi. Kalau sayur ada cabenya banyak, kemudian ada santannya, ada. Betul, nah, itu kan sudah membuat gimana ya, betul, gitu betul, ya. Nikmat. Nah, terus kemudian dikasih ikan asin. Nah, terus kemudian dengan daging gepuk. Nah, daging gepuk. Jadi itulah khasnya di Omah Singo Stay and Resto. Kemudian karena saya penyuka kopi dan kebetulan saya juga meneliti kopi di Indonesia, karena pekerjaan saya memungkinkan lebih dari 50% kabupaten kota di Indonesia saya sudah datangin. Nah, jadi itu membuat saya mencintai kopi, itu sangat mencintai kopi, yang membuat saya akhirnya senang mencampur. Kalau kopi lanang dicampur dengan Arabica, Robusta, gimana sih? Dengan persentase sekian rasanya seperti apa? Tapi kalau Excelsa saya kombinasi dengan wine yang Arabica seperti apa? Terus kemudian kalau misalkan saya campur hanya Excelsa aja sama Robusta seperti apa? Nah, jadi hasil imajinasi saya yang saya kerjakan, saya praktekkan, itu membuat teman-teman saya kalau datang ke
bangkel ke Omah Singo tuh kaget. Iki kombinasi apa meneh to? Ini apa lagi to gitu. Ini mantep banget nah. Itu Bapak. Keren Ibu Risti, keren. Dia keren banget ya. Yang jelas ada wine-nya ya. Iya, ada wine karena kopi itu bisa di prosesnya dijadikan difermentasi menjadi rasanya wine. Jadi kalau dibuat ya Bapak, dibuat kemudian nanti agak dingin masukin ke kulkas. Itu nanti kalau diminum pelan-pelan seperti capping gitu ya. Itu kayak kres. Jadi seperti ya ada kayak ada alkoholnya gitu. Betul. Terus kemudian ada rasa asam manisnya gitu. Betul. Itu belajar di mana Ibu? Apa juga otodidak itu? Nah, karena saya itu suka sekali tentang kopi. Kopi ya. Belajar kopi di beberapa kota dan kabupaten tadi. Akhirnya saya juga pura-puranya punya kebun kopi, Pak. Jadi keren. Kebun kopinya tidak luas, tapi yang penting saya ada sesuatu yang bisa untuk belajar. Dan ternyata kalau kita melihat kopi, yang namanya produsen kopi, petaninya itu pasti tidak punya duit, Pak. Tapi kalau orang yang jual kopi itu pasti duit. Nah, jadi dari situ saya belajar bagaimana mengumpulkan teman-teman petani kopi ini supaya tidak dibeli oleh tengkulak. Kemudian nanti belajar membuat kopi dengan baik. Itu saya caranya mengundang teman-teman yang ekspor, yang mereka itu sudah digandeng Bank Indonesia, BRI, kemudian BCA. Itu saya minta untuk melatih petani yang tidak tersentuh oleh siapapun. Kemudian diproses nanti jadi dari mulai red bean, itu diproses mau natural, mau sampai dibuat wine atau misalnya mau di full wash. Nah, itu mereka nanti akhirnya bisa membuat sesuatu meskipun proses tersebut tidak langsung menjadikan ini natural yang kualitasnya bagus. Tapi setidaknya kalau mereka diajari bahwa kopi tidak bisa dipetik semuanya, tapi ambil dulu yang red serinya, kemudian baru itu diproses. Tidak gampang, Bapak. Tapi saya percaya kalau mereka tahu uangnya nantinya, mereka akan melakukan itu. Dan saya juga merasa bahwa ada sesuatu yang bisa saya lakukan. Gitu. Wah, istimewa sekali nih Ibu Risti. Mesti Ibu Risti kena virusnya Pak Irawan juga ya? Pasti ya? Pastinya, pasti. Iya. Cuma kalau Pak Irawan itu sebenarnya nyebar virus gitu. Iya, tapi virus yang positif ya. Positif ya. Hampir semua seniman Jogja itu kena virusnya Pak Irawan itu. Benar. Ya. Jadi seniman ngelokro, kemudian jadi fight. Inilah tempatnya Rumah Budaya. Ibu Risti, tadi bicara masalah ada kebun kopi. Itu di mana? Di Temanggung atau di mana? Temanggung, Bapak. Temanggung ya. Jadi saya itu tertarik dengan geografi Sindoro Sumbing ya. Oh, Sindoro Sumbing. Karena di sana itu dari mulai 800 mdpl sampai 1800 tuh ada. Jadi varian kopi di sana tuh banyak. Robustanya macamnya banyak dan kemudian mereka mulai menanam Excelsa itu juga bagus hasilnya. Arabikanya juga mempunyai ciri khas. Karena seperti kita ketahui di sana kan juga kota tembakau. Betul. Wonosobo itu kota tembakau. Jadi ada memang varian kopi itu yang nanti aftertaste-nya itu tembakau. Nah, ini yang tidak dimiliki oleh daerah lain. Ya. Terus kemudian ada yang daerahnya memang dia tanamannya pohon aren banyak sekali. Betul. Sehingga kalau misalkan kita seduh itu tuh milky creamy-nya tuh kelihatan sekali, terasa sekali. Nah, taste yang ini juga tidak dimiliki di luar Jawa. Nah, itu. Itu yang membuat bisa tinggi ya kopi di situ ya. Betul, iya. Dan bahkan untuk di Sindoro Sumbing itu banyak yang sudah diangkat oleh beberapa bank, itu sampai dibawa kemana-mana. Dan saya surprise ada salah satu teman itu yang dia kopi wine-nya itu tuh sampai dipakai sebagai pengganti dan terapi alkohol, ketergantungan alkohol. Itu menurut saya luar biasa prestasi anak Indonesia ya, orang Indonesia yang itu belum terekspos dengan baik. Ya. Wah, Bu Risti banyak sekali ya ilmu yang kita dapat dari Bu Risti, dari tembakau, angklung, usaha, kemudian kuliner, sangat banyak sekali. Dan saya sangat terima kasih sekali sama Bu Risti
bisa memberikan nuansa baru, khususnya informasi tentang kopi yang ternyata bisa membuat kecanduan dari alkohol, minum kopi itu bisa kemudian bisa berkurang. Nah, Bu Risti, dalam waktu dekat ini apa yang mau dikerjakan oleh Bu Risti? Kalau untuk ini pribadi Bapak, karena Omah Singo Stay and Resto ini kan belum saya publish secara resmi. Jadi memang kami akan publish secara resmi dan saya akan mengundang tidak hanya misalnya lurah setempat, karena kebetulan tempatnya itu di sini Kabupaten Bantul, tapi di sini adalah Kabupaten Sleman. Jadi tempat saya itu adalah perbatasan. Saya akan mengundang mereka dan kemarin saya sudah mengecor jalan yang di depan rumah itu, dan ternyata sekarang itu sudah banyak teman-teman bersepeda sama desa di bawah, karena memang di sana kan gunung Bapak, gunung batu. Itu sangat terjal dan memang medannya luar biasa ya. Sekarang sudah terlihat untuk bisa dicor gitu. Ini tuh alurnya bagus, iya, dan hidup. Jadi saya akan mengundang pemerintah setempat supaya datang, sekaligus juga mengundang teman-teman seniman supaya mereka juga ada satu tempat untuk berkreasi dan tidak dibatasi oleh ruang dan waktu gitu. Dan di situ saya sekaligus nanti akan grand opening, sehingga saya bisa mempublish Omah Singo Stay and Resto. Itu rencana tanggal berapa, Ibu? Rencananya itu nanti sekitar tanggal 12-13 Agustus Bapak. Iya, itu. Karena sebelumnya itu saya masih banyak tamu. Jadi meskipun belum dibuka, tapi yang booking kamar, kemudian booking untuk makan malam, itu tuh rombongan-rombongan cukup banyak gitu. Ada berapa kamar, Ibu? Kalau kamar yang kami sediakan hanya 8. Kemudian ada satu ruang meeting private gitu, bisa untuk sekitar 30 orang. Tapi kalau untuk acara-acara joglonya, kalau untuk duduk aja gitu bisa duduk dengan meja gitu sekitar 130-150. Kalau untuk perform? Untuk perform bisa sekali Bapak, sangat bisa. Dan parkirnya juga luas karena bis bisa naik. Dan kemarin juga kebetulan dipakai untuk syuting salah satu film layar lebar, cuma ini belum launching dan saya diminta untuk tidak menyampaikan itu judul filmnya apa sampai nanti mereka meluncing gitu. Keren Bu Risti. Teman-teman semua, tanggal 12-13 itu launching terbuka untuk umum atau harus undangan? Untuk umum. Untuk Bapak. umum ya. Baik. Jadi nanti paling saya posting di Facebook atau di IG ya. gitu. Teman-teman semua silahkan datang ke Yogyakarta ya, tempatnya Bu Risti mau launching tanggal 12-13 Agustus dan tempat itu sangat eksklusif lah. Saya bisa melihatnya dari foto-fotonya. Tentunya bukan tanggal 17 Agustus karena 17 Agustus ini ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia, juga ulang tahun Royal Host. Ya, jadi Royal Host juga ada acara di tanggal 17. Jadi teman-teman seniman besok teman-teman seniman besok tanggal 12 Agustus ayo kita melihat Ibu Risti bermain angklung, mbak-mbak yang baru 18 tahun ke atas ya. Ke atasnya belakangan Om Deddy sebutin ke 18 tahun karena semua rata-rata 18 tahun. Tapi ke atasnya juga cukup banyak juga. Dan itu semuanya menarik karena apa? Pakai budaya, pakai baju Nusantara ya? Iya, betul. Oke, keren Bu Risti. Bermaklum Bapak, lagi nakal-nakalnya, lagi aktif-aktifnya 18 jalan. Iya, karena 18 itu masa puber ya. Masa puber ketemu sama Om Irawan tambah puber ya. Iya. Karena Om Irawan itu senengannya bikin puber-puber aja. Baik Ibu Risti, sebelum berakhir dialog kita, Bu Risti bisa memberikan motivasi, kemudian inspirasi kepada tamu-tamu Om Deddy yang alhamdulillah sudah sampai 44.000 sekarang. Saya yakin teman-teman semua pasti akan terinspiratif lah yang diberikan oleh Ibu Risti. Karena saya ngelihat sepak terjang Ibu Risti, wah keren abis. Oh, by the way, itu angklungnya itu dia pegang sendiri atau udah ini main di kan ada angklung yang pegang sendiri atau yang sudah terpasang berjejer
Gitu dia mainkan gimana itu? Ini personal Bapak. Oh, personal. Jadi berbeda sama angklung Malioboro itu ya betul, yang betul. berjejer Berjejer, kemudian dimainkan. Jadi ini setiap orang itu seharusnya pegang satu angklung. Betul, betul. Tapi karena kita tuh rata-rata karena ibu-ibu pawon jogan itu kalau dilihat atau ditanyain tuh nggak ada kerjaan Bapak. Tapi ternyata mereka tidak pernah berhenti karena ada aja kegiatannya ya. Sehingga untuk mengumpulkan ini memang agak susah. Sedangkan seperti kita ketahui kalau memainkan angklung personal itu kan tidak bisa cuma 1 atau 2 oktav. Betul. Nah, jadi nanti kalau pas Pak Didi melihat pawon jogan bermain angklung, jangan kaget kalau satu orang pegangnya sampai 2 nada. Oh, gitu. keren. Nah, jadi itu yang kami lakukan supaya nanti nadanya terdengar dengan baik. Wah, keren Bu Risti. Dan ada salah satu moto pawon jogan, bukan salah satu, tapi memang motonya pawon jogan Bapak. Itu adalah budal seneng, Bali seneng. Weh. Jadi kalau berangkat itu ya harus seneng. Kalau enggak seneng enggak usah berangkat. Betul. Nah, kalau pulang itu juga enggak boleh kok mukanya masam atau sedih. Betul. Karena kita sudah keluar dari rumah itu kan berarti harus mendapatkan sesuatu yang menggembirakan. Betul. Jadi moto budal seneng, Bali seneng itu kami lakukan. Weh. Keren ya, ini moto yang keren nih, budal seneng. Bali senang ya, itu yang namanya ibadah ya. Namanya ibadah itu semua lillahi ta'ala. Jadi semua karena Allah, ikhlas, berangkat senang, pulang juga hari senang. Pulang berangkat senang, duit ente jo balik berangkat perengut. Wah ya ora usah ya. Ora usah mangkat ya. Kalau udah siap berangkat ya, kalau duitnya kelong ya kudu senang. Betul. Ya, kudu senang. Nah, Bu Risti, aku mau dong Bu Risti tadi nembang suaranya bagus banget. Coba dong Bu Risti nembang sedikit aja. Aku ngelihat tadi aduh. Aku dengan sebait 2 bait tadi aku hati nurani sanubariku tersentuh gitu loh. Ya, tersentuh. Nah ini Bu Risti. Bapak, waduh nanti ini jangan-jangan Pak Irawan langsung ini bawa sandal dilempar. Monggo Bu Risti, sedikit aja ke tamu-tamunya Om Deddy. Orang Om Deddy aja tersentuh, apalagi tamu-tamu Om Deddy itu asisten kameramen juga tersentuh itu. Kalau lihat asisten kameramen dia tersentuh masalah kopi kelihatannya itu. Sudah bayangkan kopi ya Kopinya, Bapak. betul. Tapi sebenarnya saya itu tidak bisa menyanyi. Ini tadi cuma saya memberanikan diri aja gitu Bapak. Saya lebih bagus Bapak meminta saya untuk line dance atau untuk main angklung dibandingkan saya menyanyi. Tadi ini Koya nembang dikit, yang tadi juga nggak apa-apa. 2-3 bait nggak apa-apa. Ayo monggo, yang tadi juga nggak apa-apa ya. Lagu apa ya Bapak? Yo pro kanca dolanan ning jaba. Padang bulan wadange kaya rina. Rembulane sing awe-awe ngelingake aja padha turu sore. Ibu Risti pawon jogan, keren abis, keren ya. Usia baru 18 tahun ya, ke atas ya. Baik teman-teman semua, itulah Ibu Risti, sosok yang berkualitas ya. Walaupun beliau sibuk tapi tetap memberikan suatu manfaat kepada masyarakat setempat, bahkan bukan setempat, bahkan hampir di seluruh Jawa. Beliau datang ke Temanggung, beliau datang ke sini memberikan informasi tentang ilmu yang bermanfaat. Monggo Ibu Risti berikan inspirasi, motivasi kepada teman-teman Om Deddy yang ada di sana. Silakan Bu Risti. Terima kasih untuk teman-teman semua. Terkadang hidup itu kalau kita melihatnya gelap adalah gelap. Kalau kita melihatnya indah adalah indah. Tapi ingatlah satu hal bahwa kita bisa mendapatkan treatment yang sama, tapi kita bisa melakukan sesuatu yang berbeda. Contoh misalnya, perbedaan antara wortel, telur, dan biji kopi. Mendapat perlakuan yang sama dengan dimasukkan ke dalam air panas, apa yang terjadi? Wortel yang semuanya keras dimasukkan ke dalam air panas, dia akan berubah menjadi lunak. Artinya bahwa dia berubah. Kemudian untuk telur yang di dalamnya itu lunak, begitu
dimasukkan dalam air panas, air mendidih, dia akan menjadi keras. Berarti dia berubah. Tapi apa yang terjadi pada biji kopi? Biji kopi dimasukkan ke dalam air panas, dia tetap menjadi biji kopi. Tapi apa yang berubah? Yang berubah adalah airnya menjadi berwarna coklat kehitaman, kemudian baunya yang wangi itu bisa dicium siapa saja. Jadi message yang saya ingin sampaikan adalah kita boleh di dalam keadaan yang sama, tapi bagaimana kita memberikan nilai terhadap hidup kita menjadi berarti bagi lingkungan di sekitarnya, itu adalah value yang harus kita lakukan. Karena itulah sejatinya kita hidup ini. Terima kasih. Keren. Ini komunitas Om Irawan, Ibu Maria keren-keren ya. Keren-keren ya. Jadi sosok-sosok yang berkualitas semua. Ibu Risti, terima kasih banget. Sama-sama, Pak Insya Allah Didi. saya dengan tim kameramen, dengan Siap. asisten kameramen berkunjung ke sana. Besok saya ajak seorang produser, Ajuding Production. Juga saya ajak ke sana, semoga dia bisa ambil gambar di sana. Siap. Iya. Ya, saya tunggu. Terima Bapak. kasih Bu Ya. Risti. Selamat sore. Selamat sore. Salam prestasi. Salam prestasi. Salam prestasi.